selamat sore teman-teman semuanya. Sore hari ini kita akan bedah buku ya, yang sangat spesial. Nanti aku akan undang penulisnya juga, bersama penulisnya. Buku yang akan dibedah ini. Terima kasih ya teman-teman yang udah pada join sore hari ini. Sebentar lagi kita akan mengundang Kak Rinda. Ya, nih. Ini bukunya udah lagi PO ya sekarang ya? Apa udah? Masih PO nggak Cil bukunya? Oh, udah beres PO. Oh udah. Berarti ini bukunya sudah ada di nanti ya, ada di marketplace ya. Ini sambil menunggu Kak Rinda bergabung. Jadi ini sebuah buku memoir ya, yang ditulis oleh seorang penulis perempuan hebat. Nah, ini kita tunggu Kak Rinda join ya. Mbak Rinda aja deh. Aku udah baca. Keren banget bukunya. Dan kita akan ngobrol selama 1 jam ke depan bersama penulisnya ini. Nih, bukunya sampai aku kasih tanda-tanda kayak gini ya, saking terkesimanya dengan isi bukunya. Buku tentang apa sih ini? Jadi buku memoir ini mengisahkan tentang perjalanan hidup Kak Rinda. Dan kita bisa belajar dari siapa aja ya, kalau baca buku memoir itu tuh banyak hal ya yang reflektif yang bisa kita pakai untuk pegangan hidup juga. Dan sore ini kita akan ngobrol bersama Kak Rinda. Kak Rinda udah diundang? Udah? Belum join? Atau sudah? Oh belum. Sambil menunggu Kak Rinda join ya. Nah teman-teman ya, ini nanti ada giveaway juga. Jadi buat teman-teman nih yang udah pada join, nanti ada 2 buku ini. Bukunya keren banget ya pokoknya. Nah teman-teman tinggal siapin aja 1 pertanyaan, 1, 2 atau berapapun ya. Boleh dimulai dari sekarang ya, atau sambil nanti menunggu penulisnya join juga bisa banget. Oh ini udah ada nih Cil ya. Nih penulisnya udah join nih, sebentar lagi nongol. Halo Rinda, cantik sekali begini. Sudah. Suaranya oke. Halo. Kenapa? Udah suaranya barusan ini dibesarin. Sebentar Mbak, aku iniin dulu biar dibantu. Oke. Udah jelas Mbak suaranya? Udah jelas. Suara saya juga udah jelas. Udah jelas banget. Mbak ini di mana? Di rumah ya? Oke. Ya, Kita akan putus ya. putus. Bentar, ini kok aku kayak ke atas banget sih. Di penonton jelas tuh Kak katanya. Aku manggil Mbak Rinda aja ya. Iya. Ini ya buku ini spesial banget. Sebenarnya aku udah tertarik untuk ikut ngobrolin buku ini tuh dari pas teaser sebelum buku terbit ini kan di-share ya quote-nya kayak gitu. Dari judulnya aja udah bikin curious gitu. Itu buku tentang apa ya? Makanya aku mengusulkan udah besok aku aja yang bawain ya. Biasanya kan yang bawain karena ini bukunya perlu dibawakan dengan lebih apa ya, lebih matang gitu ya, dan lebih dapet gitu ya. Oke deh ya. Oke Mbak, nih sebelumnya nih aku mau bacain dulu nih buat teman-teman yang udah gabung nih, udah 11 orang yang bergabung. Aku bacain sedikit ya tentang profilnya Mbak Rinda yang ada di paragraf pertama aja gitu. Jadi biar perkenalan nih dengan siapa sih ini penulis sore hari ini yang cantik banget. Nah, Rinda Puspa
ini lahir di Surabaya dan kini menetap di Malang. Mbak Rinda Puspasari adalah seorang penulis, peneliti, dan pendidik yang telah menempuh perjalanan akademik lintas bidang dan lintas negara. Ia meraih gelar sarjana di tahun 2001 dan magister 2011 dari Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Brawijaya Malang. Saat menempuh pendidikan magister, ia memperoleh beasiswa penelitian dari JASO atau Genesis untuk program Low Carbon Society yang membawanya ke Universitas Hiroshima, Jepang pada tahun 2010. Luar biasa. Ini apa namanya, perjalanan background Nggak ada pendidikan. pilihan soalnya. Untung bagus ya. Nah, dan ini buku pertamanya, Bertemu Mutiara Indonesia tahun 2024, diluncurkan secara resmi pada setahun yang lalu ya Mbak ya. Dan memoir ini juga. Langit yang Bukan Milikku merupakan karya keduanya, sebuah penggalian batin tentang perempuan, identitas, dan keberanian untuk berdiri meski tak diakui. Dan ini bukunya ada bersamaku, aku sudah baca. Aku baca cepet banget Mbak, cuman semalam, dan ini Mbak banyak. Saking tipisnya. Jadi Cepat sekali. kalau kita merem, kita buka gitu tuh pasti udah nemu banget kata-katanya yang ngena banget gitu loh. Jadi aku penasaran sih sama Mbak Rinda tuh, sejak kapan sih Mbak suka menulis? Sebelum kita ngobrolin jauh tentang isi bukunya ya, Mbak Rinda sejak kapan sih suka nulis Mbak? Sebenarnya kalau pengen jadi penulis udah lama. Sudah lama, cuman saya nggak punya waktu. Jadi mulai belajar menulis ketika saya S2, S3 kan kita harus menulis. Cuman menulisnya menulis akademik. Menulis riset kita. Terus 2022 lah. 2022 saya baru bisa punya kesempatan untuk menulis. Itu juga nggak sengaja. Waktu itu saya koleksi mutiara. Terus mutiara-mutiara itu membuat saya seolah-olah bilang ke saya, kamu sudah punya saya banyak, terus kamu bisa apa? Terus saya mikir, banyak orang ternyata yang tidak tahu tentang mutiara. Itu buku pertama saya. Gitu, dari 2022. Baru aja. Ini Bertemu Mutiara Indonesia ini yang baru diterbitkan tahun lalu itu ya Mbak ya? Iya. Berarti buku non-fiksi ya tentang apa namanya, Itu mutiara. non-fiksi. Iya, non-fiksi. Terus kemarin aku juga lihat di postingannya Mbak Rinda ada buku tentang koi juga ya? Berarti dua buku. Oke, dan ini terus untuk buku yang ini kan beda banget ya dengan dua buku yang Mbak Rinda tulis itu. Ini kan buku tentang memoir perjalanan hidup Mbak Rinda yang ya ampun, aku tuh pas baca tuh benar-benar luar biasa gitu. Makanya aku tuh seneng banget gitu sore ini bisa ngobrol bareng Mbak Rinda, dan juga semoga nanti teman-teman yang ikut nyimak obrolan sore hari ini juga bisa memetik banyak hikmah gitu ya, karena kita sedang bersama dengan penulis yang luar biasa tangguh ya, seorang perempuan yang sudah melewati banyak lika-liku hidup luar biasa. Nah, terima kasih. Rinda tuh awal kepengen menulis buku memoir ini tuh apa sih ininya? Mbak Rinda, apa sih yang bikin Mbak Rinda aku pengen nulis memoir tentang ini? Karena nggak semua orang menuliskan kisah hidupnya yang sangat Iya, betul. Jadi sebenarnya kisah hidup saya pendam sudah cukup lama. Memang tidak pernah saya ungkap. Waktu itu saya sedang menulis proyek buku saya yang kedua, yang sekarang juga ikut terbit. Tahu-tahu ada insiden itu. Justru insiden itu yang akhirnya buat saya itu pertanda. Ini saya harus tulis. Dari situ mulai saya nulis. Jadi saya menulis dua secara paralel. Saya menulis buku yang non fiksi, juga fiksi ini, yang memoir ini. Jadi memang pikiran saya harus saya pecah supaya dua-duanya berjalan dengan baik. Dan itu susah gampang karena dia sangat berbeda ya. Yang satu sangat
sebenarnya Ini Koi, buku saya yang itu juga bukan pure buku ilmu pengetahuan, juga ada filosofinya. Saya selalu ingin ada filosofi di dalamnya. iya betul. Tercermin dari kata-katanya Mbak Rinda di sini tuh kena banget, beneran. Itu bukan apa ya, benar-benar dalam banget gitu loh Mbak. Aku kalau sampai aku Hmm. tandain semua nih Mbak. Kita Dan aku tuh senang merem ketemu stiletto. Tahu nggak kenapa? apa? Karena saya suka hak tinggi dan stiletto cantik banget. Jadi saya kaget. Oh, this is my publisher. Harus ini. Tujuan Stiletto penerbit buku kita emang pengen gitu ya mewadahi cerita-cerita perempuan kayak gitu yang cerita pemikiran kisah hidup kayak gitu biar perempuan bisa merasa ada yang mendengar gitu dan lewat buku inilah saatnya yang kita bisa ikut ini ya mewadahi Oh, gitu ada. jadi memang Iya. di ini kita memang fokusnya ke perempuan dan ini pas banget gitu loh sama Mbak Rinda. Nah, Dan nih saya juga tadi pas banget nemu stiletto. Iya, insiden soalnya stiletto itu kuat sekali. Dia cantik, kuat, anggun. betul, Anggun. Itu. Dan artinya dua, yang satu artinya itu sepatu hak tinggi dan satu lagi pisau atau belati. Jadi benar-benar kekuatan Iya, yang cantik membunuh. tapi membunuh. Kan membunuh perasaan. Oke Mbak, nih teman-teman Iya. tuh yang nanya juga loh Mbak, udah banyak yang nanya. Nanti aku bacain satu-satu ya Mbak ya. Kita spill Oke. dulu nih Mbak. Tadi kan Mbak Rinda kan ada insiden gitu yang bikin Mbak Rinda langsung apa namanya Mengawali. menemukan ini nih Iya. the moment menuliskan buku ini. Nah buku ini tuh kalau diceritakan sedikit ini tentang apa Mbak? Itu tentang perempuan yang akhirnya harus memilih dirinya sendiri untuk bisa berdiri di tempat yang mungkin nggak berpihak sama dia. Jadi dia mendengarkan diri sendiri, saya harus bagaimana, konsekuensinya bagaimana. Dia harus mulai mendengarkan diri sendiri. Bukan tanya sama orang, bukan kan ada momen kita bisa ya kita dengerin dari dari orang lain, tapi itu nggak berarti apapun karena hanya kita sendiri yang menjalani hidup kita. Jadi kita harus Ya. mulai belajar mendengar insight, apa yang kita inginkan, apa yang nanti, kalau bukan kita yang inginkan, nanti ke depannya nggak akan pernah berhasil untuk apapun. Jadi mulai mendengarkan diri sendiri, gitu. Dan itu proses yang sangat panjang ya Mbak ya untuk bisa akhirnya bisa apa ya? Ya, Semua orang bisa ya Mbak ya kayak gitu ya. Apalagi dengan apa perjalanan hidup Mbak Rinda dari sejak kecil sampai sekarang gitu kayaknya tuh bertubi-tubi gitu ya dan Mbak Rinda masih ya. memilih untuk bertahan. Ya mungkin apa ya, pendidikan kali ya, berpegangan dengan pendidikan, sekolah, kalau saya. Jadi saya merasa perempuan bisa kuat kalau dia tidak mau berhenti untuk belajar apapun. Itu kuncinya di situ. Biar mikir lebih jernih. Nah, terus nih Mbak apa namanya? Setelah ini kan bukunya bentuknya memoir nih ya dari Mbak Rinda tuh tahu tentang semuanya itu ya. Pembaca udah pembaca nih, udah mulai penasaran belum? Tahu tentang semuanya, tentang latar belakang Mbak Rinda itu di usia berapa sih Mbak? Kalau siapa saya, itu waktu saya umur 21. Tapi cerita keseluruhan itu saya ungkap ketika saya menulis itu. Dan itu menyakitkan karena saya harus mengorek luka kakak laki-laki saya. Dan itu Wow. berat. Dia harus, apa ya, dia nangis untuk cerita itu ke saya. Jadi itu memang berat sekali karena dia yang tahu, yang merasakan hancurnya keadaan kita. Gitu. Hidup ya, yang dulu ikut
Iya. Mbak Rinda. Ya memang kadang kita nggak bisa milih, cuman satu hal yang pasti kita tidak bisa menyalahkan itu karena itu adalah destiny ya, itu takdir gitu. Jadi gimana kita bisa embrace destiny itu yang penting karena kita masih diberi kesempatan untuk hidup, berpikir, ya udah jalani tapi dengan kesadaran diri gitu. Ya 21 tahun itu ya Mbak Rinda tahu semuanya gitu ya tentang siapa diri Mbak Rinda itu, yang keluarga yang selama ini mengasuh itu ternyata siapa, yang gimana nih ya, susah untuk tidak Ya, jangan diceritakan. Ya, ya. Hmm. jadi Dan insiden itu masih berlanjut loh. itu insiden apa itu Mbak? Itu Sampai insiden yang sekarang, harus dibaca, tapi insiden itu terus terang masih berlanjut sampai sekarang. sampai Jadi harus saya nahan diri sampai sekarang. selalu ada kejutan gitu ya di setiap Iya. ini. Justru itu yang memicu saya untuk menulis. Nah ini Dan ngomong-ngomong sampai ini tentang belum ada jawabannya. keberanian Mbak Rinda untuk kan semuanya di sini ya, semuanya. Bahkan saya tuh pas awal-awal baca tuh saya tuh ngebatin, ih gila berani banget ini gitu. Nulis kayak gini berani banget. Pasti mungkin ada efeknya, ada dampaknya nggak Mbak di keluarga gitu. Ada nggak yang sejauh ini sudah gitu Kayaknya tentang belum. keberanian? Karena bukunya juga ya. Kayaknya belum. Ya, kayaknya belum. Tapi ya mungkin mereka nggak akan berpihak sama saya ya. Mungkin. Hanya kakak saya yang berpihak sama saya. And it's okay. Nah, Mbak Rinda ini kan tujuan awal menulis buku ini tuh untuk penyembuhan diri sendiri atau untuk share ke pembaca gitu, agar pembaca di luar sana tuh bisa merefleksikan gitu kehidupan Mbak Rinda. Dan Jadi buat saya menulis itu sebenarnya proses untuk memahami sesuatu. Buat saya ya. Jadi kalau orang lain saya nggak tahu. Cuman kalau saya pengen tahu ini, itu saya tulis. Itu untuk semua buku yang saya lakukan. Begitu juga dengan ketika insiden itu datang menimpa saya, penuh dengan pertanyaan, nggak ngerti, depresi. Terus saya mikir, apa ya ini? Terus saya tulis itu. Saya tulis pelan-pelan. Akhirnya saya, itu proses memahami sebenarnya. Saya memahami, oh ternyata seperti ini. Bukan untuk mengorek luka atau menyalahkan siapapun, karena itu juga sudah lewat terjadi dan sedang terjadi, dan itu adalah sebuah pilihan dari orang-orang dewasa. Orang dewasa maksudnya orang tua saya, masa lalu saya, itu adalah sebuah pilihan. Jadi kita tidak lagi bisa, makanya saya bilang ketika manusia itu dewasa, kita nggak bisa menyalahkan masa lalu, karena kita sudah diberi kesempatan untuk bisa berpikir secara jernih. Kadang-kadang saya sering dengar ya, ada yang bilang, ya karena masa lalu saya begini, oh dia begitu karena kecilnya dia begini, begitu. Enggak, kita udah nggak bisa lagi. Karena ketika kita menjadi manusia yang dewasa, utuh, disitulah kita harus mulai memikirkan saya. Mendengar diri saya mau bagaimana, bertanggung jawab atas hidup saya. Dengan bertanggung jawab dengan hidup sendiri, otomatis kita bisa bertanggung jawab untuk orang lain juga. Gitu. Karena yang penting kan kita. Tidak merusak diri sendiri. Gitu. Ya. Ini banget ya. Udah Mbak Rinda tuh udah berdamai dengan semuanya, dan itu proses itu juga dilalui nggak mudah ya Mbak ya. Dan menurut aku nulis itu memang salah satu jalan untuk apa ya, penyembuhan ya Mbak ya. Makanya banyak psikolog yang menganjurkan kalau kita punya luka batin atau apapun, perjalanan yang susah diurai gitu, itu salah satu jalan yang melalui menulis buku gitu. Jadi nulis buku tuh kayak memeluk diri sendiri gitu ya. Ini tuh aku baca bukunya Mbak, jujur banget gitu. Itu benar-benar dapat banget gitu loh. Aku tuh ngebacanya tuh
Mbak Rinda menulisnya benar-benar dari hati gitu loh, karena kerasa gitu. Dan itu semoga bikin Mbak Rinda lega juga ya gitu. Gimana Mbak Hmm. setelah selesai menulis buku memoir ini, Hmm, merasa lebih saya gimana? mengerti. Jadi saya jadi mengerti apa yang sebenarnya terjadi, apa yang mengapa dia memilih seperti itu, mengapa masih seperti ini. Itu saya jadi mengerti. Itu aja. Cukup mengerti. Kalau menyelesaikan masalah, mengobati lupa, luka itu nggak ada. Bukan itu jalannya. Jadi bukan itu inti dari tulisan saya atau menceritakan itu gitu. Jadi lebih ke oh ini ya. Jadi paham gitu tanpa mendapatkan penjelasan dari orang lain. Ya. Oke, oke. Ini udah banyak banget nih loh Mbak yang pada bertanya-tanya. Apakah kita mau mulai baca, Cil? Atau Yang ini gimana? ada dua yang paling menarik sih dari Oke, bolehlah di ini. aku bantu bacain aja Ah, ya. ah. Mbak, ini bisa sambil baca dari komen biar Kayaknya nanti. Karena Karina banyak nggak bisa banget. baca deh. Hah? Karina nggak bisa baca. Karina nggak bisa. Iya. Iya, Kak, Boleh kan apa? nanya ini memilih komen-komen karena banyak banget ini. Terima kasih ya buat teman-teman atas antusiasmenya nih. Iya, Udah ramai banyak banget aku banget jadi yang pusing. pada nanya. Banyak Ini banget yang nanya. Boleh? Karinda, maaf apa suara aku kedengeran? Oke, kedengeran. Aku nggak mau nangis karena lagi gak bagus. Ya. Ini ada pertanyaan dari Opel 09 Mm-mm. Sport. Aku baca beberapa carousel tentang buku kakak. Di situ ada pembahasan tentang pulang. Nah, waktu menulis bagian tentang pulang itu, apakah Kak Rinda sedang merasa tidak punya tempat pulang? Itu satu. Ada satu lagi nih yang menarik nih. Mm-mm. Mana ya? Nah, ini dari Kak Bijak Sangki. Kepikiran aja tanya. Menurut saya, penulis juga punya bakat untuk membuat lagu. Kalau seandainya judul ini jadi, maksudnya cerita kakak dijadikan lagu, baris apa kira-kira yang bisa Eh? mewakili di bawah yang bukan milikku? Hmm. Gitu keren banget pertanyaan. Eh, susah banget jawabnya. Hmm. Yuk, Kak, Apa yang lagi? pertama. Hmm. Yang Saat pertama. menulis merasa tidak Nah, saat menulis tentang pulang, apakah Kak Rinda sedang merasakan bahwa saat itu tidak ada tempat untuk pulang? Pulang buat saya tuh kembali ke diri saya sendiri ya, karena memang saya biasa sendiri. Sendiri dalam kesendirian. Jadi kalau saya bilang pulang, ketika saya tidak menipu diri saya sendiri, itu artinya saya pulang. Bukan tidak ada tempat pulang dalam artian rumah, tapi jiwa saya sendiri, diri saya sendiri, saya harus bisa memutuskan apapun karena diri saya sendiri. Bukan karena opini orang, bukan karena apa yang biasanya harus dilakukan orang, bukan itu. Tapi saya mau apa sama hidup saya mau apa sama diri saya, itu yang lebih penting. Tuh, Kak ya, jawabannya udah clear dan penuh filosofi. Jadi pulang itu bukan seperti tempat yang harus dituju, nah, gitu ya, tapi pulang ke diri sendiri gitu. Itu Mm-mm. Itu susah. tidak semua orang bisa. bikin lirik lagu. Yang kedua nih Mbak, kalau judul buku ini jadi lirik lagu dan dinyanyikan oleh Ariel, Ada banget ketawa lagi. Ariel Umurnya. ketahuan umurnya katanya. Ya. Kira dari saat yang akan dicantumkan di bawah langit yang bukan milikku. Apa kata Apa ya? bikin PR aja ya Mbak ya? Kan PR. banyak. Oke, kita ganti dulu aja. Oh, Ini ada Aji. penasaran. Gimana Kak? Kenapa? Nggak denger. Ada yang
Penasaran. Ke pertanyaan selanjutnya Kak. Soalnya aku kalau mau nanya tapi aku malah spoiler. Jadi biar Oh, gini aja. biar Acil kayaknya kemarin nanya ke saya deh. Inspirasi menulis saya dari mana? oh ya boleh boleh. Ya, Malah, Boleh. ju- oh, jadi Heeh. sebenarnya dari dulu saya pengen jadi penulis, tapi saya nggak tahu gimana ya jadi penulis itu. Terus saya mulai nulis jurnal. Berarti harus ada kerangka segala macam. Tapi saya bisa apa tahu harus ada soulnya itu setelah saya baca Death Acre. Itu buku Dev. forensik. Iya, Hmm. justru itu yang menginspirasi buku saya. Semua cara menulisnya. Kenapa? Saya mulai menulis sesuatu sebagai subjeknya. Jadi ikan sebagai subjeknya, mutiara sebagai subjeknya, uh, masa lalu sebagai subjeknya, gitu. Bukan dari penulis besar yang apa ya, yang sastra, karena saya jujur saja nggak tahu tentang sastra. Saya nggak tahu cara menulis saya itu nggak berdasarkan, kan saya ditanya apa sekolah sastra, enggak, saya sekolah perikanan. Setelah itu saya pindah ke pertanian. Terus kenapa menulis dengan bahasa yang seperti itu? Sebenarnya pemilihan kata yang sederhana itu susah. Saya pengen buku saya bisa dibaca anak SD, anak SMP, SMA, sampai tua bisa. Nggak terbatas sama apa ya, bahasa, terus yang terlalu tinggi. Saya nggak mau. Simple language itu yang paling berat. Tapi dia harus bisa menyampaikan sesuatu yang besar, yang kecil, semuanya dipahami, masuk. Itu yang susah. Betul. Orang cerdas itu tidak menunjukkan harus pakai bahasa yang apa kelihatan intelek atau apa, justru dia bisa menyampaikan sesuatu yang rumit dengan cara yang sederhana. Itu the real smart women. And Dan that's itu susah banget. susah banget karena kan kita Iya. nggak tahu ya buku kita baca oleh siapa aja ya. Jadi menyederhanakan apa namanya Bahasa. kejadian dalam Rinda menjadi bahasa yang mudah dipahami oleh semua genre usia, semua genre latar belakang pendidikan itu. Dan Mbak Rinda, kalau menurut aku berhasil dengan buku ini tuh benar-benar bacanya tuh light gitu tapi dalam gitu loh Mbak. Iya, Itu itu. ternyata inspirasinya malah dari forensik, bukan Iya, buku-buku. iya, Death Acre karena dia menceritakan kondisi si mayat itu menceritakan death body-nya yang cerita secara jujur dan itu amazing. Justru Jadi itu pengen yang baca bikin nih. saya I have to write something. Oke, oke. Nih Mbak, aku mau ada beberapa pertanyaan ini. Apa namanya? Ada nggak sih Mbak Rinda pas nulis buku ini ngerasa part yang paling berat gitu? Part apa? Yang paling, aduh ini apa namanya? Banget nih buat aku ceritain gitu. Terus sampai misalnya sampai gimana gitu. Ada nggak Mbak? Iya, ada. Ketika momen saya menunggu reaksi dari orang yang selama ini saya sembunyikan rahasia itu dari dia, terus saya ungkapkan ke dia, tapi justru tidak ada kata-kata apapun, itu yang paling berat. Dan Iya. itu saya belum dapatkan sampai detik ini. Ini ya, aku baca di sini maunya nggak clear gitu ya diucapkan dari beliau gitu ya. Sama sekali Dan tidak ada. Tidak ada sampai sampai detik ini. dan sebenarnya oke dengan beliau sampai Ya, sekarang. harus. Ya, seperti saya bilang, wanita dewasa, perempuan dewasa itu harus bisa menempatkan dirinya apapun yang terjadi. Apapun yang menimpa dia tetap harus bisa apa ya, bijak lah, harus bijak. Walaupun sebenarnya pengen nanya, pengen ini, tapi saya menghormati keputusan beliau juga. Sebagai perempuan, sebagai, ya itu, jawaban yang saya bisa analisa mengapa dia begitu, saya menunggu, tapi saya tetap berusaha sebagai semestinya yang
biasa saya lakukan ke beliau. Gitu. Ya, momen itu juga ya, yang aku juga pas baca itu juga, ya ampun, Mbak Rinda ini banget gitu, kuat banget gitu ya, berbagai, Lapang banget. bener Hmm. banget, lapang Ya, banget itu pokoknya. ada Dan momen yang oh iya ya itu ya. Momen itu jujur aja. Mungkin saya adalah satu-satunya di Indonesia mungkin yang ah, itu yang momen saya sekolah itu adalah satu-satunya dan saya ya benar, berhasil menyelesaikan. berani banget, sumpah ya, di Ya, negeri orang eh, ya, seperti itu. berani karena saya punya teman-teman yang ternyata mereka bukan terbatas karena dia orang Jepang, saya orang asing, tapi mungkin lebih ke kamu manusia kan gitu. Jadi hak asasi itu bisa dimiliki oleh siapapun gitu. Ya, setuju aku sama apa yang disampaikan itu. Ngomong-ngomong, aku sebenarnya baca ini tuh aku bertanya-tanya, Mbak Rinda itu punya guru nggak ya? Maunya kenapa sih dia bisa kuat banget gitu ya untuk melewati semuanya dengan kayaknya tuh saya nggak tahu ya pergulatan batin seperti apa ya karena yang terbaca di sini tuh Mbak Rinda benar-benar tangguh bisa melewati semuanya dengan apa ya kuat banget gitu dan ternyata ada ya sosok guru. Nah itu boleh dong Mbak ceritain sedikit gitu berapa pentingnya seorang itu Ah, untuk Mbak Rinda saat ini masih hmm. Ya, karena kan ah, ya gitu sebenarnya ya. ada satu yang mau saya spill tapi mungkin nanti ya in the future saya sedang menyusun itu khusus tentang guru saya dan itu Oke. mungkin semacam kitab filosofi saya tapi itu nanti Hmm, cuman memang beliau itu membantu saya untuk merubah pola pikir jadi ternyata pola pikir kita itu penting ketika iya. kita salah memikirkan sesuatu itu nanti akan efeknya tuh panjang sekali. Jadi sedikit saja kita merubah pola pikir kita tuh semuanya jadi lebih enteng, lebih ringan, bukan merubah diri sendiri bukan, tapi lebih ke insight, ke diri kita sendiri. Misalnya, ngapain sih nggak pede? Kan kamu sudah punya semuanya. Kamu bisa berpikir dengan jernih, apalagi yang kamu inginkan. Tinggal kamu mikir, oh iya, ini yang manusiawi itu seperti apa? Kita kembali lagi Ya. ke hal yang sangat basic untuk manusia ya. Manusiawi nggak sih kalau saya melakukan ini? Itu aja. Jadi Hmm. kalau guru saya ini selalu bilang gitu, kamu harus mikir untuk kamu melakukan itu manusiawi nggak sih? Apa yang menimpa kamu manusiawi nggak sih? Itu aja. Kamu harus percaya diri, itu yang penting. Dia selalu bilang, kamu harus percaya diri. Kenapa kamu nggak percaya diri? Padahal saya dulu sama sekali nggak punya kepercayaan diri. Nothing. Dan itu memang akhirnya, ya, amazing. Itu berubah. Itu dari seorang sensei itu ya. Di sini Iya. sampai ada ringkasan dari apa pelajaran hidup dari gurunya Mbak Rinda itu yang di pointer-pointer kayak gini dan ini juga bisa dijadikan catatan Iya. buat kita Ah, dari hmm. orang Jepang. Biasanya Mungkin memang satu satu hal yang maaf saya potong, satu hal yang penting saya itu susah dikasih tahu. Orangnya susah dikasih tahu karena selalu sendiri, memutuskan sendiri dari kecil sendiri, main sendiri. Jadi ketika orang itu berusaha masuk ke saya dengan segala macam aturan atau apa bilang kamu harus gini gini gini, itu susah. Tapi guru ya, saya ini mungkin adalah satu-satunya manusia yang masuk dalam hidup saya yang cuman beri saya cermin. Itu yang ya, penting. Jadi dengan cermin itu saya bukan berkaca sama kehidupan dia atau dari dia atau omongan dia masuk ke saya doktrin sama sekali bukan doktrin tapi dia bilang lagi dia cuma bilang sesuatu yang akhirnya tuh seperti cermin
oh iya ya, aku begini, hidup saya begini, dan itu bisa dilakukan semua orang. Dan saya rasa itu bukan karena beliau dari Jepang atau dari kultur yang berbeda, tapi sebenarnya manusia, saya hanya diingatkan manusiawinya tuh seperti itu loh. Ini loh cerminnya, dan itu hanya refleks diri kita sendiri. Jadi semua orang bisa berkaca sama dirinya sendiri. Who am I? Apa yang mau aku lakukan? Apa yang aku bisa? Apa hidup yang seperti apa yang mau saya jalani? Cuman itu. Luar biasa ya. Dan di sini berarti si apa guru Mbak Rinda itu sampai sekarang masih ini Masih masih keep sampai sekarang. Masih keep Mbak. in touch dan ya, gimana? Tahu buku Mbak Rinda lagi nerbitin buku ini. Pasti dia Tahu, senang kan banget. belajar bahasa Indonesia. Iya. Iya Gurunya ya. saya. Oke deh, aku mau tanya lagi nih, banyak banget nih yang pada tanya. Ada lagi nggak Cil yang perlu di ini? Boleh dong di spill. Banyak banget Mbak Ada yang pada nanya. penasaran, katanya berarti kan buku ini tuh semacam obat kesembuhan diri, tapi kenapa ya cover bukunya kayak gitu? Sebenarnya kelihatannya gelap, apakah ada filosofinya? Oke. Nah, oke, nih Mbak. Ini saya ketinggalan nggak sih Cil? Ini cover bukunya kayak gelap gitu, padahal ini kan buku tentang memoir ya, buku tentang kayak menyembuhkan luka gitu. Apa filosofi di balik cover buku ini Sebenarnya Mbak Rinda? ya, pertama saya suka, sorry to say, tapi saya suka warna hitam. Mungkin saya tulis di situ. Terus saya gloomy ya. Memang buku memoir ini tidak untuk menyembuhkan saya, tapi untuk memahami sesuatu yang terjadi sama diri saya. Dan gambar langit itu ya mungkin refleks sama cerita di bawah langit yang bukan milik saya, tapi ya saya tetap berdiri di situ sebagai diri saya sendiri. Itu di balik. Mbak, aku kan nulis novel juga nih. Alasanku memilih 11-12 sama Mbak Rinda. Tuh kan. Ya. Vibes-nya tuh ini perempuan Iya, iya. membelah Perempuan. gelap gitu ya. Udahlah kayaknya kita 12 Udah kelap. warna hitam, bajunya warna hitam, udah sama Iya. lama kita. Ini kan hitam juga. Itu merah. Aku kebetulan lagi yang aja nih. Kayaknya juga itu. Oke Mbak, sebentar ya. Ini aku cari lagi. Nih, banyak pertanyaan. Dari Kak Yuliasi, titik waktu sadar saya tuh harusnya balik ke diri saya sendiri itu kapan? Oke, titik baliknya nih Kak, sadar. Kapan gitu? Kak Rinda, Mbak Rinda sadar untuk kembali ke diri sendiri gitu. Titik baliknya Sebenarnya apa? dimulai dari pertemuan saya dengan guru saya. Sebenarnya itu. Di momen itu. Tapi memang itu sebelum kejadian insiden ini. Jadi mungkin saya sudah dipersiapkan ya. Dipersiapkan untuk sebuah insiden setelah saya kembali. Tapi ada insiden sebelumnya yang ada di sana. Itulah yang membuat saya pikir, oh enggak, saya harus berjuang karena saya benar. Saya harus buktikan bahwa saya tidak salah. Itu aja sudah kembali pada diri sendiri. Jadi kembali pada diri sendiri tidak akan berhenti dalam satu momen atau satu insiden atau satu masalah. Itu ketika kita kembali ke diri sendiri, masalah apapun itu akan mudah. Karena kita akan mikir lagi, saya mau apa ya dengan masalah ini? Jangan terus mikir, nanti kalau ada masalah ini saya harus gimana ya? Enggak, itu artinya kita takut melangkah ke depan. Jangan takut. Karena semua pasti ada jalan keluarnya, hanya perlu diurai. Itu. Nah, bagaimana itu nanti saya tulis di buku selanjutnya. Masalahnya, nah itu yang susah.
Oh, bisa Mbak, misalnya nih, apalagi Mbak Rinda yang sudah mengalami berbagai lika-liku hidup ya. Orang kalau misalnya ya, bukannya mengecilkan orang putus cinta ya, tapi kalau kita punya masalah sedikit aja kan kadang aduh cari apa gitu ya, distraksi apa gitu. Tapi udah cukup kembali ke diri sendiri. Itu luar biasa dan nggak semua orang bisa seperti itu, Ya, Mbak. ya, harus bisa karena apa? Karena hidup kita lebih berharga dong daripada kita harus oke sedih, misalnya putus cinta atau ada hal yang sangat menyakitkan terjadi. Tapi semua yang terjadi dalam hidup kita itu ada sejarahnya kan? Kita yang memutuskan, kita yang nggak ada sesuatu yang menyakitkan tuh tahu-tahu terjadi itu nggak ada. Pasti ada sejarahnya. Jadi mengurut sejarah itu ya konsekuensi akan timbul. Dari situ kita gimana? Tapi jangan takut melangkah sama hidup. Karena hidup tuh misteri, misterius. Dan itu seru banget. Kenapa mesti takut? Gitu kalau saya. Adventurous-nya begitu ini ya. Aduh, bentar Oh, aku ini tanya ada nih, yang Kak. nulis menjaga kewarasan. Iya, justru dengan menulis itu perempuan bisa menjaga kewarasan menurut saya ya. Karena kan perempuan susah ya, kadang nggak punya teman cerita atau tidak punya waktu cerita. Kalau cerita ke salah Iya. orang salah, ya kan? Nah, tulis itu, tuangkan itu, entah lewat hobi apa, apalagi kalau bisa menulis lebih bagus, tapi bisa melukis atau masak atau apa, itu cara perempuan untuk bisa lepas dari unek-unek tanpa harus curhat sebenarnya bisa. Kenapa? Karena curhat itu berarti kita akan menerima opini orang lain yang akhirnya kita tidak kembali ke diri sendiri. Nah, ini tuh yang sayang sekali. Jadi nanti dia jadi berubah apa merubah dirinya terus dia jadi ikut Ya. opini ini dia ikut arus kayak gitu jadi harus kembali lagi saya pantas nggak ya seperti ini ketika saya jatuh oh ini nggak pantas no 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 jangan gitu. Oke. Aku tadi ini menarik Mbak Rinda bilang kalau kita curhat ke orang lain gitu ya, jadi ada yang judging gitu. Mbak Rinda menyelesaikan itu dengan menulis atau apa kontemplasi atau apa gitu ya. Eh, Iya mm, karena gini itu bikin kalau kalau kita curhat ke orang terus orang kasih opini yang bertanggung jawab atas hidup kita kan kita sendiri. Dia hanya ya betul. dari sisi orang yang apa ya ngasih saran tuh pasti yang baik-baik lah ya nggak mungkin terus kamu nggak apa-apa jadi sedih jadi trauma silahkan kamu rasakan nggak mungkin tapi kita harus balik lagi ke diri sendiri loh saya masih sehat saya masih bisa melakukan ini masih ada jalan keluar tapi ngurut ke belakang pasti ada sejarah gitu makanya jangan sampai kita salah membuat sejarah makanya jangan sampai membuat keputusan yang kita tidak bisa menanggung resikonya nanti. Jadi harus bertanggung jawab sama keputusan yang akan diambil. Jangan terus oh ini aja lah, tapi nggak mikir ke belakang juga nggak mungkin gitu. Harus siap untuk menanggung sendiri. Mbak Rinda kan Kalau berarti jarang share, iya, jarang karena sharing. kalau ngikutin apa kata orang, mereka dong berarti yang bertanggung jawab nantinya. Kan kita itu gara-gara si A saya begini, kita jadi menyalahkan orang lain. Tapi kalau kita tidak mendengarkan opini itu, tidak mengikuti itu, tapi kita mikir ke diri sendiri, oh ini yang baik buat saya gitu. Jadi nggak ada alasan untuk menyalahkan siapapun dan apapun. Bukan Tapi saya stres nggak dipikir sendiri. kalau stres, saya suka ngelukis soalnya. Besok aku harus melukis deh. Jadi Iya, kalau aku melukis. ya, jadi apa ya kalau kalau misalnya kesel atau apa gitu tuh harus curhat cerita gitu dah. Tapi nggak usah dikomentarin. Dan yang penting cerita aja gitu ya. Tapi ceritanya aku lebih banyak cerita di jalan sih, sendiri juga sih Mbak. Iya, Iya benar. iya sih, karena saya pernah, Tapi iya, saya punya masa lalu, ada masa lalu trauma ya, cerita itu malah cerita saya malah dijadikan
ini ya bumerang ke saya sendiri. Akhirnya loh kok jadi begini. Setelah itu saya udah nggak mau lagi cerita ke orang. Gitu. Sekarang ceritanya lewat buku nih ya Mbak ya. Dan buku ini Dan satu hal lagi, saya nggak mau jadi perempuan yang dikasihani. Hmm. Saya nggak mau juga perempuan itu dikasihani. Karena kenapa ya? Menurut saya, kenapa? Bukan saya, saya bilang feminis ya. Saya suka perempuan tuh yang kuat. Yang kuat itu apa? Kuat untuk dirinya sendiri. Jadi jangan sampai dia terombang-ambing sama hidupnya. Sebenarnya hidup seperti apa tuh harus disadari. Jangan kan ada yang mengikuti aliran air apa seperti kan itu berarti kan ngikutin alur ya. Kalau saya enggak lah, ikan sehat aja melawan arus menurut saya. Ikan sehat melawan arus, kenapa manusia yang punya akal pikiran dan kemauan yang bisa diwujudkan kok mengikuti arus gitu. Ini benar-benar ya. Teman-teman kalau baca buku ini, kita tuh kayak ini ada pertanyaan nih. Aku sambungin sama pertanyaan ini. Mana ya tadi ya? Banyak banget Mbak yang nanya, ya Allah. Ini banyak banget yang pada penasaran. Nih Mbak, ini ada pertanyaan dari Mbak Hin Fitri. Jika pembaca sedang lelah dengan hidup, apakah buku ini bisa menemani tanpa memberi jawaban? Bisa banget. Karena memang nggak perlu jawaban, ditemenin aja. It's enough. Ya kan, curhat kan ditemenin, nggak perlu dijawab. Kalau dijawab malah bikin pusing. Kesel. Iya. Dan masalah pasti ada. Iya. Ini kata-kata Mbak Rinda di belakang itu ya tentang bagaimana orang yang sedang menghadapi ini, Mbak Rinda pengen hadir untuk menemani gitu mereka-mereka yang sedang ingin apa ya, lebih mencintai diri sendiri. Banyak banget ini, sampai ini kalau aku bacain semua bisa sampai maghrib kayaknya ya yang udah aku iniin. Terus nggak ada yang beli dengerin mbaknya cerita isinya sekalian dong. Udah tahu sih. Kok nggak nanya kenapa nggak mau e-book? Hah? Kenapa tuh? Iya, aku dengar-dengar nih. Dengar nih ya. Ya pertama Nih. saya orangnya ini ya konvensional sebenarnya, bukan yang nggak suka teknologi. Tuh di belakang buku-buku yang saya kumpulin waktu saya TK juga ada. Saya tuh mendingan milih ke tempat sampah ya, buku, ngambilin buku untuk dibawa pulang. Terus saya mikir, oh one day saya pengen bikin buku untuk Indonesia. Ih, tinggi banget ya kayak gitu. Tapi bener, karena buku dipegang, dirasain itu lebih pertama lebih enak, yang kedua menghargai penulisnya. Saya bukan minta dihargai, tapi ketika saya suka sama buku itu, saya menghargai apa yang dia lakukan, riset yang dia lakukan, rasa semuanya yang dia curahkan lewat buku ini. Jadi saya nggak mau ada e-book gitu. Memang apa ya, rasanya kurang. Terus kita nggak juga mengajari anak untuk belajar untuk suka sama buku, baca buku gitu. Makanya saya mimpi saya sih punya perpustakaan. Itu udah banyak tuh bukunya. Iya, banyak banget tuh. Enggak sih, banyak Ini ya. saya pindah di tempat lain juga. Lebih romantis ya kalau pegang buku langsung itu. Aku juga suka baca buku dan nggak, jadi aku nggak pernah beli e-book. Bikin buku sendiri. Iya. Tapi saya suka banget. Terima kasih Stiletto. Rinda. Ini banget sih. Pas banget cover buku ini sama isinya itu. Aku baca beberapa lagi. Tahu-tahu udah jam segini. Dari Reza bagus banget. Sih, mana Reza? Reza. Oke Reza, nih Ya, Mbak. pertanyaan pertamanya. Bagaimana buku ini? Mendefinisi. Ini Mbak ada pertanyaan yang katanya bagus banget, kata Kak Acil. Bagaimana buku ini mendefinisikan ulang konsep kepemilikan diri?
ketika ruang fisik maupun emosional di sekitar terasa tidak memberikan tempat bagi pertumbuhan jiwa yang sedang terluka. Ih, berat ya pertanyaannya. Iya, tapi keren. Kalau keren sampai nggak bisa dijawab. Karena Tapi selama udah ini di buku ini Oh ada ya? jawabannya. Oh ya, malah lupa penulisnya. Bacanya. Saya baca semalam. Udah baca. Oh ya, kok lupa ya? Jadi ketika ruang fisik maupun emosional di sekitar terasa tidak memberikan tempat bagi pertumbuhan jiwa yang sedang terluka. Sebenarnya kayak yang tadi disampaikan sama Mbak Rinda tadi sih, makanya kalau kita sudah berdamai dengan diri sendiri, kita pulang itu nggak membutuhkan tempat yang aman ya. Oke lah, kita butuh kasur yang empuk gitu ya, tapi nggak semata-mata itu ya. Kita pulang ke diri sendiri gitu, ya nggak sih? Iya. Lebih. Jadi kalau saya awal pertamanya itu gini, saya harus bisa memutuskan untuk diri saya sendiri. Jadi bertanggung jawab sama diri sendiri. Sebenarnya lebih ke situ. Dari situ kita akan kembali ke diri sendiri. Memang apa ya? Mungkin karena saya dibesarkan sendirian. Jadi memang itu kuncinya kan. Ada yang dia hidup di satu rumah yang penuh dengan kakak atau adik atau ya ada yang seperti itu. Beruntunglah mereka. Tapi juga ada tidak beruntungnya ketika mereka tidak lagi bisa mendengar diri sendiri. Jadi penuh dengan omongan ini, omongan itu gitu kan, opini ini itu. Jadinya saya mau seperti apa? Harus nanya lagi, saya itu seperti apa ya? Rinda ini kayak gini. It's okay to be different. Nggak apa-apa, berbeda itu wajar. Karena masing-masing orang tuh unik. Kenapa harus sama? Unik itu indah gitu. Dari situ kita mulai bisa tahu, oh potensi saya apa. Tapi kalau kita seragam kan nggak bisa. Kan mauku bukan mau dia. Mau dia belum tentu mau saya. Jadi berdamai sama diri sendiri, ya kunci yang paling utama cuman itu. Nggak perlu terus ketika kita ini. No. Just listen to yourself. Gitu. Yes, itulah ya jawabannya sudah disampaikan. Dan kalau lihat dari buku ini juga Mbak Rinda banyak perjalanan nggak cuman batin tapi juga secara religi, secara Reality. spiritual. Spiritual juga ya kan? Ada? Yang mana ya? Diingetin lagi. Ya. Jangan di-spill di sini deh, soalnya ini agak-agak ini biar teman-teman baca aja. Pokoknya ada deh. Ayo Marinda. Iya. Lupa. Terus juga maksudnya refleksi juga. Oh iya juga ya, maunya perjalanan spiritual Marinda yang ya seperti itu gitu. Tapi pada akhirnya bisa menemukan diri sendiri dengan jalan itu. Percaya diri. Oke. Ini masih banyak banget ya Allah Mbak Rinda, keren banget Kak Rinda nih, banyak banget yang pada ini. Buku ini lahir dari harapan atau dari penerimaan Kak? Buku ini lahir dari harapan penerimaan. Ayo quick answer, aku bacain semuanya. Penerimaan. Loh, penerimaan, lebih ke penerimaan. Nih dari Kak Iya. Iya Kak, kadang bingung, udah banyak opini sana sini, akhirnya mau apa? Oh ini ngasih ini. Iya. Dari Kak Yum, ini apakah buku ini bisa menyembuhkan atau memberi motivasi pada orang yang sudah menyerah pada kehidupan yang terus-menerus menekan dirinya tanpa bisa memberikannya kesempatan untuk bernafas? Bisa nggak Kak? Gini ya, saya kan nulis juga
di Instagram, tulisan saya itu saya tidak pernah mau untuk memberikan jalan keluar. Sama seperti guru saya memberikan itu ke saya. Dia memberikan saya cermin, dia memberikan saya refleksi. Kenapa? Karena masing-masing orang berbeda hidup, berbeda karakter, berbeda jiwa. Jadi menurut saya jalan keluar yang paling mudah adalah refleksi, memberikan cermin. Apa kamu sudah begini? Apa kamu sudah sadar sama dirimu? Kapasitas masing-masing orang beda. Jadi kalau saya nulis terus saya bilang kamu harus gini 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 sebuah ajaran atau apa, nggak bisa karena masing-masing orang punya hidup yang berbeda. Jadi saya mungkin menularkan hal yang sama yang guru saya tularkan, yang berikan ke saya, yang tularkan ke saya ya, memberikan cerminan. Oke. Jadi kayak kalau bisa aku simpulin apa namanya? Aku mau ngomong apa jadi Refleksi. kalau aku tadi ikut menjawab pertanyaan ini bukan buku how to ya, bukan buku how to sembuh. Tapi ketika aku buku ini gitu ya, kita kan berjuang di jalan hidup kita masing-masing ya, dan kita belajar dari Mbak Rinda betapa kuatnya gitu loh, Mbak Rinda yang tidak gampang bertubi-tubi, benar-benar ini tuh bertubi-tubi loh. Ih, benar Ya, kalau teman-teman harus iya, kita tuh sedang teman saya dengan di Jepang bilang kamu bisa bunuh diri loh sebenarnya. Saya bilang what? Kenapa harus bunuh diri? Rinda punya alasan yang sangat kuat. Tuh. Tapi Mbak Rinda tahan melanjutkan hidup dengan seperti ini. Ya, jadi sebenarnya pesan saya sih cuma satu. Pesan saya cuma satu, jangan pernah menyalahkan ketika sudah dewasa ya, menjadi orang dewasa, entah itu laki, entah perempuan, apalagi perempuan. Jangan lagi kita bilang, dulu masa kecil saya begini, karena saya dibesarkan sama orang tua atau lingkungan yang begini, karena gini, karena gitu. Sudah nggak bisa lagi. Karena kita sudah dewasa, berarti kita diberikan Tuhan kepercayaan untuk berpikir secara jernih. Ya kalau nggak hilang ingatan kan berarti kita nggak bisa berpikir dengan jernih, memutuskan dengan jernih pilihan itu. Jangan takut, tapi kalau pilihan itu kita bisa pertanggungjawabkan dan kita harus bertanggung jawab sendiri, otomatis kita nggak ada alasan untuk menyalahkan siapapun dan apapun. Gitu. Jadi Kan tujuan, maaf ya, saya keluar dari konteks. Tujuan dari penjara kan seharusnya untuk membuat orang menjadi lebih baik kan. Tapi kan orang ada yang keluar dari penjara berbuat hal yang sama lagi, ada yang dia insaf. Jadi sebenarnya apapun bukunya, apapun how to, apapun caranya, semua itu adalah keputusan manusia. Itu keputusan dia bagaimana mau melakukan hidupnya ke depan. Itu juga ada di buku saya. Jadi itu pilihan yang harus dihormati. Tapi kalau sudah memutuskan itu ya jangan nyalahin orang lain. Sudah nggak bisa lagi. Gitu. Tidak ada jalan untuk menyalahkan masa lalu dan tidak ada jalan menyalahkan orang lain, hanya diri sendiri, bertanggung jawab sama diri sendiri. Itu kuncinya. Oke. Ini kayaknya Mbak Rinda harus nulis buku how to deh. Iya, ya gak, Cil? nanti ada. Ditunggu ya lagi. Next. Sudah siap. Kita menyaksikan hidup orang dengan membaca buku memoir ini ya. Nah, kalau kayak misalnya nih, kita pengen panduan praktis untuk sembuh dari luka, apa aja sih yang harus kita lakukan ini? Dan sekarang kan isu yang menyembuhkan luka batin masa lalu yang itu kan banyak caranya, orang datang ke ke psikolog, ke psikiater untuk menyembuhkan luka batin masa lalu itu seperti apa? Itu kan ada panduannya juga kan, Mbak. Nah, itu dulu Mbak Rinda itu pas trik yang tidak yang harus kita trik saya belum tentu sesuai sama trik orang lain.
Kalau trik saya waktu itu gini, waktu saat itu terjadi menyakitkan, terus saya mikir lagi, kan saya yang melakukan ini, kan saya yang memutuskan ini, sampai akhirnya sakit hati ini saya alami. Berarti saya nggak boleh dong nyalahin. Wong itu keputusan saya sendiri kok. Nah, kenapa? Itu penting karena kedepannya kalau kita mau memutuskan sesuatu, misalnya mencintai sesuatu, seseorang ya, terus orang itu menyakiti kita, terus kita mau apa? Terus dia menyakiti kita, terus kita mau nyalahin dia, nggak bisa kan, kita yang mau berurusan dengan orang itu, dan itu adalah keputusan dia menyakiti kita kan gitu, iya. Terus jangan setengah-setengah juga cintanya kan gitu kan, oh nanti kalau dia cinta saya segini jadinya timbal balik dong, barter, jual beli. Tapi cinta tidak seperti itu kan. Jadi lakukan dengan sepenuh hati yang mau kamu lakukan. Berikan itu sepenuh hati. Jangan mikir nanti dia kalau gini, enggak usah. Just do it. Tapi ingat, konsekuensi kita harus tanggung juga. Jadi kenapa orang harus berhati-hati, harus lebih memutuskan itu karena memang berat banget. Kita harus menanggung resikonya, makanya berhati-hati memutuskan. Tapi ya nggak bisa terus sedih berlarut-larut. Cuma 15 menit, setelah itu mikir ke depan, rugi. Kenapa? Karena itu sudah terjadi. Artinya memang dia bukan buat saya. Dia tidak tahu saya. Gitu ya, itu kalau trauma yang percintaan lo ya. Kalau yang lain lagi lain lagi. Kalau kehidupan lain lagi. Sebenarnya banyak banget loh yang mau aku tanyain ke Mbak Rinda. Kayaknya kita perlu bikin live yang 3 jam. Kayaknya aku perlu ke sana. Ada nggak sih pertanyaan terakhir yang harus kita baca? Ya ampun Mbak, banyak banget yang nanya. Luar biasa. Bentar. Ini deh, gimana cara membedakan penerimaan dan menyerah? Penerimaan dan menyerah. Penerimaan dan menyerah. Itu kan Membedakan. Coba, bagaimana Mbak Rinda membedakan penerimaan dan menyerah? ada bahasanya kan kadang tuh garisnya tipis ya. Ini kita nerima aja nih atau kita Oke. gimana? Jadi ini Mbak Rinda. Tuh gini. Gini. Jadi gini, kalau prinsip saya gini ya, daripada susah-susah mikir, prinsip saya tuh gini, lakukan yang terbaik sepenuh hati semampu kita. Apapun ya ini, mau sekolah, mau pekerjaan, mau percintaan, sepenuh hati ya. Tapi kalau kita tidak mencapai itu, ya sudah. Ya sudahnya tuh gini, ketika kita sepenuh hati melakukan itu, belajar dengan tekun, mencintai dengan setulus hati, sekolah dengan rajin, penelitian yang ini ya, dalam perjalanan itu kita belajar dong sesuatu, kita pasti menemukan sesuatu di jalan itu. Terus kita gagal mencapai apa yang kita harapkan. Itu bukan gagal loh. Itu bukan gagal. Karena apa? Kalau gagal artinya kita tidak belajar sesuatu. Kalau kita tidak belajar sesuatu artinya kita nggak sepenuh hati. Nggak mungkin orang sepenuh hati tidak belajar sesuatu dan tidak ada yang terjadi dalam hidupnya. Misalnya, oh cinta itu kayak gini. Ya kalau seandainya cuma sekedar ketemu tiap hari, aku sayang kamu, ya percuma. Tapi kalau dia sudah berkorban, ya itu memang cinta seperti itu. Kalau nggak mau sakit, ya jangan jatuh cinta. Kan gitu ya. Kalau nggak mau mencapai pendidikan yang ini, ya jangan diambil. Itu semudah itu. Sepenuh hati, tapi tidak ada gagal. Itu adalah proses belajar manusia. Itulah. Nah ini bagus banget sih menurut aku. Bagus banget. Hah? Pertanyaannya bagus. Jawabannya bagus banget sih menurut aku. Jadi kalau aku jadi kita tuh tidak hanya melihat hasilnya aja ya. Tapi ketika kita sudah pinjam prinsip stoikisme nih, kita melakukan yang bisa kita kontrol aja ya. Setelah itu, kita serahkan sama Tuhan dong. Ini belajar, berserah diri. Nah, untuk outputnya kita kan nggak tahu juga nih, apakah yang kita usahakan itu berhasil. Tapi dalam perjalanannya itu kan pasti banyak hal yang bisa kita ambil. Iya.
kalau kita Ini super. melakukan dengan sepenuh hati. Iya, poinnya Betul. hanya dengan sepenuh hati. Kalau enggak, ya nggak mungkin. Makanya saya selalu bilang sama anak saya, ketika kamu belajar dengan sepenuh hati, belajar rajin, berarti kamu belajar dong benar-benar. Tapi kalau kamu gagal, kan kamu sudah belajar ini. Jadi kamu tidak gagal. Gitu. Tapi kalau kamu sepenuh hati, terus nggak mencapai, itu nggak mungkin. Berarti kamu kurang rajin. Kalau saya bilang. Berarti baru gitu ya. Ini pertanyaan terakhir nih. Iya. Aku penasaran. Mana Cil? Aku nggak baca. Analisa itu. Hmm? Ini kan memoir. Ayo kakak Acil. Ya Allah banyak banget ini mbak. Ya kan? Ini kan memoir. Aku penasaran apakah ada bagian yang rasanya jujur tapi sebenarnya itu tuh nggak nyaman kalau dipublikasikan. Oke, itu mbak. Itu mewakili Iya, kan ini karena memoir, ini buku memoir nih. Ada nggak sih perasaan yang sebenarnya Mbak Rinda tuh nggak nyaman gitu ketika menuliskan itu karena pada akhirnya itu akan dibaca banyak orang gitu mbak. Itu pertanyaan terakhir. Ya. Iya, karena saya tahu kebenarannya dan saya nulis kebenaran itu dengan jujur dan itu yang sangat menyakitkan sebenarnya. Dan Tapi itu hanya bisa berarti- dibaca. Nah, ini kan buku udah terbit nih, udah rilis nih, udah ikhlas ya berarti ya. Nanti Udah redo. redo ya mbak ya untuk Iya. banyak orang ya mbak. Udah redo ya. Berapa kali sih kalian pikir ini sebelum dari buku? Iya, Itu Mbak. pertanyaan dari aku. Ini pertanyaan terakhir nih. Mbak Rinda berapa kali mikir sebelum akhirnya mempublikasikan cerita Kak Rinda dalam bentuk buku ini? Pada akhirnya redo nih, ikhlas nanti untuk dibaca banyak orang. Redo ya Mbak ya? Tahu nggak itu September tahun lalu kan, saya langsung nemukan stiletto itu saya langsung yakin ini harus saya tulis gitu. Nggak tahu ya. Jadi gini, kalau saya percaya sebuah momen. Jadi saya nulis buku pertama itu karena sebuah momen. Momen itu yang menyuruh saya untuk membuat buku itu. Waktu itu Mutiara itu yang bilang ke saya untuk buat buku saya gitu. Terus memoir ini juga insiden yang menyuruh saya untuk membuat buku itu. Begitu juga buku yang berikutnya. Itu semua memang momennya. Kenapa saya harus tulis? Ya mungkin saat itu memang harus saya tulis dan mungkin sekarang memang harus dipublikasikan. Tapi untuk apa? Ya, untuk saya mengerti apa yang menjadi pertanyaan, apa yang menjadi unek-unek. Jadi saya paham. Jadi proses belajar saya itu di menulis ini. Mbak Rinda, ini udah lewat 10 menit. Iya, saya terima kasih banyak. Tahu-tahu lewat 10 menit. Sebentar ya, ini kan Acil nggak lihat Acil deh. ini Acil. Nah, baca dulu. Baca dulu, ya Allah kayak mau ketemu pacar. Baca dulu. Ini Acil nih loh. Ayo. Ini dari karnya sama Mbak Rinda. Kak Rinda daerah Padang juga kan ya? Bukit Tinggi, ya nggak sih? Tinggi. Sama. Makanya bacanya, kamu mah tadi Padang. Minang Tapi kan Pride. ceritanya kayak sih yang dia iya itu yang satu dari Bukit Tinggi, yang satunya lagi dari Sulawesi, mirip kan? Cuman Oh iya benar-benar. perempuan. Iya, jadi orang nggak punya tanah, Mbak, nggak punya tanah kelahiran sebenarnya. Kan kembali ke diri sendiri di mana. Iya. Dan Mbak Rinda, Lupa. ini seneng banget bisa ngobrol sore hari ini, dan ini nih buat udah pada nanya-nanya, nggak kerasa seru banget, masih mau nambah live-nya tuh kata teman-teman. Terima kasih jawabannya. Kak Rinda percaya nggak kalau luka bisa menjadi sumber motivasi terbesar kita dalam dunia menulis? Kak Rinda percaya nggak kalau hidup tuh? Apa? Iya kakak, aku
banget gitu. Aku yang memutuskan ini, mulai menerima, tapi aku belum rela memberi kasih sayang lebih. Oh ini, oke. Kak Rinda, apakah diam pernah jadi perlawanan bagi Kak Rinda? Ini ada. Ini Mm-mm. ada di buku banyak. Jadi teman-teman yang pada penasaran buku ini tentang apa, pokoknya nih ya, bukunya ini tuh benar-benar bisa jadi refleksi kita ya menjalani hidup untuk bisa lebih tangguh gitu ya, nggak menye-menye, Nggak benar-benar menye-menye, luar nggak boleh cewek menye-menye. menye-menye. Oke deh, terima kasih Rinda, dan buat teman-teman yang udah pada nanya, udah nanya, besok akan diumumkan untuk dua pemenang yang beruntung mendapatkan hadiah buku Mbak Rinda ini akan diumumkan besok ya Cil ya? Besok Besok di yang slot. milih sama Jadi Acil. Cil. Kita discuss besok. Oh diskus. Oh, oke oke. Dicatat siapa aja yang nanya gitu. Oke ya Mbak Oh Rinda, iya, ah, jangan lupa ditunggu bukunya sebelum tanggal 7. sebelum tanggal 7. Oh, Ini udah jadi belum bukunya? kemarin tuh ada revisi. Kayaknya bisa di 10. Hari kita tanggal berapa? Sekarang tanggal 29. Oh, bisalah ke Malang ya? Oh, oh. Iya ya bisa. Yeay, Mau ada acara? iya dong, memperkenalkan stiletto. Ya itu, ya peluncuran kecil-kecilan lah karena 2 buku dalam satu Oh, momen, 2 genre yang berbeda. Iya, tapi sama di yang Malang. Acil dateng nggak? Tahu kan? Iya, aduh. juga nanti bukunya menginspirasi banyak orang ya, banyak Terima yang kasih. Oh, banyak saya mau semuanya. tanya, boleh Iya, nanya silakan. balik? Iya, yang bikin ilustrasinya jadi seperti full ini siapa? Jadi seperti Kan apa? ini, Bikin jadi ilustrasi? ilustrasinya kan jadi full gitu, jadi segini. Ini. Full. Tadinya kan saya bikinnya kecil-kecil, tapi karena besar ini jadi apa ya? Bagus. Kena banget di dalam, iya. Kakak saya ini sampai Artistiknya nangis stiletto baca dan ini. membantu. Dengan sepenuh hati. Terima kasih. Iya. Ih, makasih. Bagus banget sih, ini ilustrasinya juga pas banget gitu loh semuanya. Oh ya teman-teman nih, aku spill dikit ya nih. Jadi setiap tuh ada beberapa ilustrasi nih yang pas banget gitu ya untuk menggambarkan apa yang sedang dialami oleh Mbak Rinda nih. Jadi ini penuh dengan iya, ilustrasi semuanya. Oke Mbak, kita sampai di penghujung acara. Rinda ada yang mau disampaikan kepada calon pembaca? Nggak ada sih, cuman ya jangan mencari jawaban dari buku saya atau buku-buku saya yang lain, karena saya cuman bisa beri cermin, itu aja. Nah itu. Jadi semuanya kembali ke pembaca ya. Semua kembali Iya. ke pembaca, dan aku so far sama buku ini tuh benar-benar relate gitu, ngena banget gitu untuk menjadi lebih tangguh lagi menghadapi Harus. semuanya. Thank you ya Mbak Rinda untuk waktunya. Sama-sama. My honor. Dari Dari Stiletto Malang juga. langsung. Ya, thank you Mbak Rinda. Dan terima kasih buat teman-teman semuanya. Semoga obrolan sore hari ini juga memberikan baru untuk teman-teman penonton semuanya. Thank you nih, sampai akhir masih bertahan 15 orang, luar biasa ya. Nanti ini obrolannya juga akan di-share di feed, dan semoga banyak juga yang bisa terinspirasi. Terima kasih ya Mbak Rinda dan teman-teman semuanya. Dan Bye-bye. bye. Udah nih langsung ditutup Cil. Iya, tutup aja. Akhirnya sekarang. Ya.